menurut pendapat saya pertanyaan tersebut sehubungan dengan saudara pengacaranya Jimmy, saudara Marcel, yang secara hukum menurut saya ya, dia terlalu berani senantiasa mendengar dari kliennya langsung menyebarkan di media sosial, di berita-berita yang online yang menurut saya tidak secara hukum. Jadi menurut saya itu sangat bias ya, sangat bias dan membuat masyarakat menjadi bingung, begitu ya. Karena kalau saya lihat dengan bukti yang ada, saya cari, saya tunjukkan ya. Ini penyampaiannya saudara Marcel ya di Facebook ya, ini kan ya, ini dapat, dan sudah kopi, dan antara lain ini yang saya akan buat laporan. Salah satunya ini akunnya, ini akunnya, ini coba akun Facebooknya, bukan di berita penyampaiannya ini. Nah, itu dilarang oleh undang-undang, apalagi dia mengaku sebagai pengacara kan. Saya juga ya masih belum lihat juga kan, saya belum lihat KTA-nya, dia bernaung di organisasi advokat yang mana, apa dia ikut TKPA atau tidak, saya nggak tahu juga. Kita belum pernah ketemu dia ya. Cuman secara hukum kalau saya lihat, kalau kita beracara itu harus tahu lah, memang betul ada penyampaian diduga. Tapi dugaannya itu, penyampaian yang menurut saya ya, itu tidak bisa menyebutkan nama ibu seorang pejabat, menyampaikan berita, menurut saya berita hoax, berita bohong, menyampaikan tadinya sebetulnya ibu korban, tapi diputarbalikkan fakta oleh terlapor yang kita laporkan saudara Jimmy Lee sebagai dugaan tindak pidana penipuan penggelapan. Itu jelas. Intinya dia meminjam uang kepada klien kami sebesar 1,7 M dengan cara dua kali mengambil uang. Pertama, dia menyeret anaknya masuk ke dunia hukum ini, Pak, karena hukum ini. Karena dia memerintahkan, menyuruh ibu supaya klien kami mentransferkan sejumlah uang ke anaknya sebesar 200 juta. Dan sampai saat ini uang tersebut juga tidak pernah dikembalikan. Apa hubungannya ibu sama dia kalau tidak ada rayuan, janji-janji yang tidak jelas, ya kan? Dugaan pasal penipuan penggelapan itu sangat jelas. Dilanjutkan lagi di kokas, dia juga ambil uang ke ibu dengan cara juga cash. Ibu memberikan uang ke dia 1,5 M, totalnya 1,7. Dan jelas buktinya ada. Malah yang membayar pada pertemuan itu pakai kartu kreditnya dia, saudara Jimmy Lee, terlapor yang bayar. Itu bukti-bukti di TKP tempat kejadian itu ada semua. Dia mau menghindar apa lagi? Tapi ya, secara hukum dia akan menghadapi. Saya minta dia bersama pengacaranya ya hadapi secara hukum, secara sportif ya, dan berintegritas lah. Jangan kita hanya mau menang sendiri. Contohnya saudara terlapor Jimmy Lee seakan-akan dia membuat perang di media untuk ada kepercayaan dari masyarakat yang mana dia itu benar. Kalau memang dia itu sportif, dia hadapi secara hukum. Surat panggilan kepolisian datang, jangan menghindar, nanti pertanggungjawabkan, begitu. Nanti harus dia pertanggungjawabkan perbuatannya. Kalau memang ada dugaan dia telah melakukan pelanggaran hukum, penipuan penggelapan, ya tentunya dia harus bertanggung jawab. Apalagi dia meminjam kendaraannya ibu yang Toyota Rush, sampai sekarang dia tidak mengembalikan. Dan dia memutarbalikkan fakta, dia mau kembalikan ke saya katanya, tapi saya tidak mau. Saya bingung juga, ada orang manusia model seperti itu. Bagaimana pinjam mobil sampai sekarang tidak mengembalikan, mau mengembalikan ke saya, dia berdalil seakan-akan itu saya tidak mau menerima kendaraan tersebut.
pada notabene kendaraan tersebut itu hanya dipinjam dan sampai saat ini tidak dikembalikan, sehingga saya membuat laporan juga di Polda Sulut, yang mana dugaan juga penipuan, penggelapan juga kendaraan, begitu. Dan dia harus bertanggung jawab secara hukum itu, bukan secara media. Menurut saya begitu. Ya Pak, update-nya sekarang ini Pak, bagaimana langkah hukum dari kuasa hukum dari Bapak? Kalau dari saya sebagai kuasa hukum dari Ibu Eri, itu saya sudah membuat beberapa laporan. Pertama di Polda Sulut, ada 3 laporan di Polda Sulut. Saya buat laporan. Yang satu mengenai dugaan penipuan penggelapan, yang kedua mengenai penipuan penggelapan kendaraan Toyota Rush, berikutnya tentang undang-undang ITE karena dia menyebarkan berita-berita bohong dan sudah ada laporan polisinya dan akan ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Yang keempat, saya laporkan juga dia di Polda Metro Jaya karena ada 2 tempus delicti dan locus delicti di perkara ini. Pertama di Manado, kedua di Jakarta. Begitu. Kalau di Jakarta itu dia memutarbalikkan fakta, memakai data palsu, dugaan saya. Karena KTP-nya itu tidak sesuai menurut saya dengan keadaan yang sebenarnya. Pertama, namanya juga kurang jelas, marganya tidak ada. Tahun kelahirannya tahun 74. Alamatnya kita sudah cek tidak jelas. Jadi identitas daripada saudara Jimili ini menurut saya, dugaan saya ini palsu. Gitu. Ditambah kendaraan tersebut dia menyampaikan lebih mahal dari mobil Rush. Bagaimana saya sudah cek mobil tersebut adalah leasing, hanya kredit saja. Begitu. Dan mobil seperti itu kalau sekarang di Jakarta itu harganya itu kurang lebih 400-500 juta saja. Ibu memberikan uang ke dia 1,7 dikurangi 500-600 juta, masih banyak uang sisanya harus dikembalikan kalau memang begitu ceritanya. Begitu. Jadi menurut saya ini jangan saudara Jimili ataupun pengacaranya Marcel Mewengkang jangan membawa opini yang bias ke masyarakat. Kita harus bicara fakta. Nah, dan saya akan tunggu dia untuk menghadapi secara hukum. Mari kita hadapi secara hukum bersama, baik di kepolisian, kejaksaan ataupun pengadilan. Kita tinggal lihat nanti putusan pengadilan seperti apa. Apakah dia yang benar atau kita yang benar? Itu saja kira-kira dari saya, Pak. Terima kasih. Salah satu pimpinan kantor dan klien Bapak. Nah, seperti apa sih perkembangan kasusnya, Pak? Baik, jadi perkembangan kasus ini dua-duanya sebenarnya sudah saling lapor. Ya, klien saya sebagai terlapor juga dan kami sebagai pelapor juga di Polda Sulawesi Utara terkait dengan dugaan penggelapan mobil mewah. Jadi kami telah melaporkan bulan yang lalu bahwa atas nama inisial aja ya, EP, ini sudah laporkan ke kepolisian dan itu benar, dan sekarang lagi sementara menjalankan proses di kepolisian dan kami menyerahkan semua kepada pihak kepolisian untuk mengungkap fakta-fakta yang terjadi sebenarnya seperti apa, seperti itu. Nah Pak, kalau untuk kendaraan yang dilaporkan gelapan itu kendaraan jenis apa Pak? Oh, kendaraannya jenis Toyota Alphard Hybrid tahun 2024 dengan plat nomor yang sebenarnya adalah plat nomor B1LIG dan itu telah dirubah menjadi plat nomor Manado DB berapa saya lupa, seperti itu. Ya, kalau dari pihak sebelah kan melaporkan klien Bapak ini bahwa melakukan penipuan. Ya. Begitu. Nah, kalau Bapak lapornya, klien Bapak lapornya tentang apa? Baik, kami melaporkan terkait dengan dugaan penggelapan, penipuan dan penggelapan. Ya, mereka sah-sah saja untuk melaporkan penipuan. Tinggal bagaimana mereka bisa buktikan tidak terkait dengan laporan mereka tersebut. Saya kira hal itu tidak ada dan kami bisa pastikan karena tidak ada bukti yang valid. Malah bukti hanyalah sebuah kertas kwitansi yang tidak memiliki materai yang kami dapatkan seperti itu. Ya, memang dengan dalil dana investasi ya. Mereka berdalil dengan dana investasi itu menurut kami adalah dalil yang halu karena tidak ada bukti yang valid. Sebelumnya mereka mengaku meminjamkan 1,7 miliar yang nyatanya hanya 200 juta saja yang ditransferkan ke rekening anak daripada klien saya.
sehingga klien saya itu merasa dirugikan, bahkan mereka mengatakan bahwa klien saya menyogok BI. Nah, menyogok BI. Nah, padahal hal itu tidak pernah terjadi dan uang 1,7 miliar itu tidak pernah ada. Tidak pernah diterima oleh klien saya baik secara transfer ataupun secara cash. Makanya kami mempertanyakan, coba dibuktikan saja dulu, ya kan? Dibuktikan saja dulu uang dari mana 1,7 M itu dan diberikan kepada siapa. Yang jelas klien saya tidak pernah menerima sama sekali yang namanya uang 1,7 miliar. Itu uang yang sangat fantastis. Seperti itu. Nah, menurut saya pernyataan-pernyataan seperti itu adalah pernyataan dari pengacara yang sudah kurang kerjaan, ya, atau pengacara yang tidak tahu mekanisme terkait pengacara, ya. Kalau pertanyakan terkait KTA dan BAS saya, ya emangnya dia hakim, ya kan? Yang setahu saya ketika BAS dan KTA dipertanyakan atau diperlihatkan hanya kepada hakim, ya kan? Ya kalau memang dia mau lihat KTA saya ada, saya bawa KTA saya dari KAI, ya, KTA saya ini asli, tidak dibuat-buat, dan saya memang sering juga beracara bukan cuma di Manado, di Jakarta, di Bali dan lain sebagainya, dan BAS saya ada juga. Nanti saya perlihatkan di pengadilan saja seperti itu. Jadi menurut saya serangan-serangan seperti itulah serangan yang tidak mendasar. Dan menurut saya juga, saya tahu beliau dari organisasi yang sama dan saya kira ada di satu grup yang sama, jadi tidak mungkin beliau tidak mengenal saya seperti itu, ya. Dan saya harus menjelaskan terkait dengan siapa namanya ini, oknum pejabat, ya. Oknum pejabat, petinggi pejabat instansi vertikal itu, bahwa kami juga telah melaporkan kepada PPATK, KPK, dan juga kepada Menteri, ya, kepada Menteri ATR BPN terkait dengan halnya uang sebesar 1,7 miliar yang katanya dia memberikan cash, ya kan? Seharusnya uang seperti itu dia seorang pejabat negara harus ada dilaporkan kepada negara. Ya, menurut berita dari Tribun saya baca, ya, beberapa hari yang lalu, LHKPN-nya sebesar 3 miliar lebih lah. 3 miliar lebih itu sudah termasuk dengan rumah dan bangunan. Dan uang cashnya saya kira tidak sebesar itu. Dari mana uangnya? Ya, itu makanya kami melaporkan kepada PPATK dan juga kepada KPK untuk dapat diperiksa, ya kan? Untuk dapat diperiksa. Karena berarti uang tersebut tidak dilaporkan kepada negara. Berarti ya kami duga dibohongi negara ini. Seperti itu. Karena dia seorang pejabat, ya harus dilaporkan semua keuangan-keuangan. Mungkin saya dengar memang saya sudah sempat dilaporkan di Polda Metro Jaya terkait dengan penghinaan dan mungkin pencemaran nama baik. Tapi saya dengar juga ternyata laporan tersebut telah ditolak. Ya karena saya sebagai advokat, saya membela klien saya, ya kan, dan itu yang saya sampaikan adalah fakta bahwa benar terjadi dugaan penipuan dan penggelapan, dan hal itu kami sudah laporkan di Polda, nomor LP-nya ada. Dan apa salahnya kami menyampaikan kepada media ketika media mempertanyakan kepada kami? Itu kan hak kami, dan media juga mempunyai hak jawab dan hak tolak. Seharusnya diklarifikasi lagi dengan media, bukan kami yang dilaporkan. Seperti itu sih kira-kira. Dan kalau memang saya mau dilaporkan, ya saya siap-siap saja. Saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Dan di live streaming saya sampaikan ada intimidasi. Memang benar ada intimidasi terhadap keluarga saya, bahwa saya harus menghapus semua postingan-postingan di media, dan saya harus mengklarifikasi. Bahkan saya diancam mau dilaporkan oleh kepada keluarga saya, sehingga keluarga saya menelpon saya beberapa kali dan saya dianggap diganggu seperti ini. Langkah hukumnya kami akan pikirkan, ya, tetapi sekarang kan sudah ada proses laporan. Ya, kami menjalankan saja proses laporan itu, dan saya dibilang harus gentle menghadapi, ya kan, dengan klien saya harus gentle menghadapi laporan hukum ini. Ya kami gentle sampai saat ini, ya kan, kami mengikuti proses. Cuman saat ini klien saya memang berada di luar negeri karena menjalani proses pengobatan karena dengan kesehatan
klien saya. Sehariannya sebagai apa ya Pak, klien Bapak? Apanya? Hariannya? Dia sebagai seorang pengusaha internasional dan juga sebagai lawyer. Jadi menurut pihak kepolisian, laporan kami sedang berjalan dan mungkin minggu depan naik tahap ya. Minggu depan, mudah-mudahan. Kita tunggu saja proses selanjutnya di pihak kepolisian, dan kami mempercayai kepolisian itu adil dalam memproses sebuah kasus. Pak, ada ke langkah mediasi? Langkah mediasi, ya kami kira tidak ada ya langkah mediasi ya. Ini sudah saling lapor dan silakan siapa yang dapat membuktikan ya dia harus bertanggung jawab dengan apa yang dia dalilkan. Seperti kami mendalilkan bahwa mobil klien saya diduga digelapkan, ya kami secara hukum kami menyampaikan bukti-buktinya bahwa mobil tersebut diduga digelapkan. Buktinya ya kunci mobil yang satunya lagi ada di klien saya seperti itu. Jadi kalau memang klien saya memberikan mobil itu secara untuk menjadi jaminan, nggak elok lah. Mobil itu harganya berapa, ya kan? Uang itu yang dipinjamkan menurut dia berapa? Uang itu 1,7 M yang dipinjamkan, masa memberikan nilai jaminan sama seperti dengan nilai pinjaman? Mobil itu kan harganya 1,7 M, tapi saya dengar ada yang mengatakan mobil itu hanya 500 juta. Itu dari mana datanya? Ya, seperti itu. Penyampaian dari kami bahwa tidak ada yang namanya pinjaman 1,7 miliar, dan kami telah melaporkan kepada PPATK dan KPK untuk dapat memeriksa yang bersangkutan, karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, transaksi 1,7 M secara tunai itu patut diduga keras transaksi pencucian uang. Patut diduga keras transaksi pencucian uang karena menurut LHKPN daripada yang bersangkutan, harta kekayaannya hanya mencapai 3,5 miliar dan uang tunai tidak sebesar itu. Jadi kami menduga ada transaksi pencucian uang, dan kami telah melaporkan secara resmi di PPATK, baik di PPATK dan KPK, untuk PPATK dan KPK dapat memeriksa yang bersangkutan, karena yang bersangkutan adalah pejabat negara. Yang kedua, kami juga sudah melaporkan kepada pihak kepolisian terkait dengan diduga penggelapan mobil tersebut, dan itu telah berjalan di di kepolisian Polda Sulawesi Utara. Yang ketiga, kami juga telah melaporkan kepada pihak kementerian yang dimana beliau bekerja terkait dengan beberapa dugaan-dugaan tersebut, dan kami meminta juga ya kalau bisa dia sedang menjalankan proses ini untuk menjaga nama baik dan reputasi daripada kantor dia bekerja, untuk dapat ya untuk sementara dinonaktifkan seperti itu. Dan yang kelima, pernyataan-pernyataan daripada kuasa hukum di media bahwa klien saya memiliki pinjaman atau menipu secara investasi bodong, menawarkan investasi untuk diduga menipu klien dia, ya maka klien saya mengatakan kalau memang ada bukti dia menipu, ya kan teman-teman semua di sini ada, kalau memang terbukti dia menipu atau menipu investasi yang katanya menawarkan investasi kepada TP, ya kan, klien saya akan memberikan satu hadiah mobil satu kalau memang terbukti seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu hal yang tidak mendasar dan tidak ada buktinya, apalagi 1,5 miliar, 1,7 miliar katanya cash. Tolong dibuktikan cashnya berbentuk apa, dan di mana tempat kejadian perkaranya, dan kwitansinya apakah itu asli atau apa ya, saya tidak tahu. Ya mudah-mudahan hal ini bisa terungkap, dan katanya masyarakat bingung, ya kan, katanya masyarakat bingung dengan pemberitaan-pemberitaan dari kami. Ya kami menegaskan kami hanya menyampaikan sesuai dengan fakta-fakta yang ada di lapangan seperti itu. Kami tidak mengada-ngada dan kami hanya menyampaikan fakta-fakta yang berada di lapangan, dan semoga pihak kepolisian bisa bekerja dengan maksimal dan bekerja dengan baik tanpa intervensi atau tanpa hal-hal yang lain yang tidak ingin kami tidak inginkan hal itu terjadi.